Itu dulu apa namanya? Office boy. Saya suka dibikinin kopi sama dia. Lu ngapain jadi office boy? Pegang kamera. Gue tuh seneng ngedidik orang jauh lebih tinggi suatu hari ketimbang diri gue. Pentas Gudang Garang-Garang Spektakel. Gue di sebelah dia makan nasi bungkus, Win. Dia mah mati, gue kagak mati. Gue tiarap kayak curut tuh. Mau masuk ke rumah sakit Jakarta di belakang Atmajaya. Sampai tank masuk ke sana, era gue gopong itu. Kenangan gue kuliah itu Semanggi itu. Itu Cina baik tuh buat gue tuh. Itu Cina itu. Tapi memori kebangsaannya keren tuh. Yunhap namanya. Nah, burung hantu itu simbol kebijaksanaan karena satu-satunya pemburu yang hampir tidak pernah gagal itu burung hantu. Karena gue minta maaf nih, gue bahaya ini manusia ini bahaya loh. Saling minta maaf sama memberi maaf ya. Iya, gue takut jujur aja ngomong kayak begini. Gue karena punya pikiran kagak ada kamera di situ, kagak ada kamera aja gue ikhlasin aja, kholas aja kalau orang Arab bilang. Sudahlah, terserah lah. Tapi ini gawat ini manusia. Gue bisa kepancing nih. bisa gawat gimana, Lang? Kata-katamu itu edukatif loh. Kalau kamu ngerti fi'il tuh kalau bahasa Arab artinya kata-kata. Syafaat itu pertolongan. Terus kalau orang India salam namaste apa enggak itu Asmaul Husna, penciptaan alam raya. Iya. Wah, kata-kata tuh jauh buat mainan nih. Astagfirullahaladzim. Iya. Hati-hati. Iya, benar-benar. Jadi teman-teman, Mas Dolang ini kalau bisa dibilang filosof, ahli filsafat. Iya, Lang ya. Gua kata lu Rocky Gerung kali ya. Iya. Iya, serius. Jadi bisa kita memecah kata. Iya, karena kita kan di sini juga bikin Mahasiswa Institut, Lang. Kita di sini bikin Mahasiswa Institut di mana kita mempelajari sesuatu dari alam. Jadi saya mengajarkan terutama anak sekolah ya. Jadi sekolah se-DIY dan sekitarnya saya paksa untuk datang ke sini, kita belajar bareng-bareng. Dengan keterbatasan ilmu yang saya punya, saya berani tuh. Makanya ketika sampean datang ke sini, buat saya ini momentum di mana ini ibaratnya saya punya menu cuman 5 varian. Ketambahan Dolang datang ada di 30 varian. Kan jadi apalagi direkod, ya kan. Makanya saya pengen ada recording seperti ini. Akhirnya saya juga bisa setel lagi, mempelajari ulang, ya kan. Biar ada tambahan, saya juga dapat ilmu, ya kan. Nah, jadi kita bikin sekolah alam, Lang, di sini. Saya pikir gini, alam raya itu diciptakan juga untuk kita manusia itu belajar. Terutama saya kan ahli hewan. Nah, di Mahasiswa Institut itu kita lebih banyak ya, karena itu keahlian saya. Saya nggak berani keluar karena saya lemah di area lain. Jadi di dunia hewan saya membedah filsafat tentang misalnya burung hantu nih misalnya, Lang, burung hantu. Jadi saya mengajarkan ke anak-anak bahwa burung hantu itu memberikan pesan moral kepada manusia bahwa kita itu harus bijaksana. Iya, benar. Iya. Burung hantu itu simbol kebijaksanaan karena satu-satunya pemburu yang hampir tidak pernah gagal itu burung hantu. Karena dia tidak pernah mengambil keputusan apapun kalau dia belum melihat dengan jelas. Wow, Discovery Channel Iya, bener loh. Terus dia juga tidak akan mengambil tindakan apapun kalau dia belum jelas dengernya. Nah, itu kan pesan moral untuk manusia bahwa kalau kamu jadi pemimpin, jangan ambil keputusan hanya karena jarene, koyoke, kan gitu. Katanya, pola ya. Sekarang aku nggak mau menasehati para pejabat. Aku kenapa ngundang anak kecil-kecil? Karena aku berharapnya dari anak TK, anak SD ini tadi yang datang ke sini dan kita belajar tentang hewan, filsafat hewan seperti ini, aku berharap mereka ada pemimpin besok. Muncul pemimpin-pemimpin yang mungkin aku tahu diajari karo bakul pitike kae lho. Kan? Jarene harus gini. Ada momentum. Aku pernah ingat, Lang. Sorry ya, akhirnya harus cerita masa lalu nih. Nggak apa-apa. Aku lebih banyak mengingat memori aku dipukul orang tuaku daripada aku dinasihati orang tuaku. Oke. Itu aku pribadi. Sama. Iya kan? Kenapa? Karena kita lebih mudah mengingat sesuatu kejadian yang mungkin itu mungkin menyakitkan, menyenangkan dan mungkin traumatik ya, lebih traumatik. Nah, sedangkan orang tua kita lebih banyak menasehati di momen yang nggak mudah diingat. Oke. Orang tua kita bukan nggak menasehati tiap hari, tapi momentumnya nggak mudah diingat.
akhirnya nasihatnya juga hilang karena momentumnya kita kayaknya pernah tapi apa kan gitu. Tapi pas mukul, dan itu yang pas nggak ingat ya kan. Nah, aku menggunakan metode itu. Kalian harus ingat kejadian ini. Ngasih makan burung unta, dipatok burung unta. Keinget kalian kejadian itu, tapi aku masuk ngedukasi di situ tentang filsafatnya, tentang moralnya, tentang segala sesuatunya. Akhirnya dia nginget, aku pernah tuh dipatok burung unta, ya kan? Di pada saat itu orangnya, bakulnya atau pemiliknya ngomong kalau burung unta itu hewan purba yang bertahan hidup sampai sekarang gara-gara dia bodoh. Dia nggak banyakan mikir, dia coba usaha sampai di mana dia dapat rezeki dari Allah. Kalau orang nggak pernah nyoba, gimana mau dapat rezeki, menemukan jodohnya, menemukan rezekinya dan sebagainya. Ada yang kena. Nah, maksudnya itu filosofi dari burung unta lah. Oh, nggak apa-apa. Itu filosofi dari burung unta. Dia tuh hewan purba lang. Iya memang. Hewan purba yang masih hidup di era modern sekarang karena terus terang dia tuh bodoh. Nanti kita kalau mau lihat, dia tuh makan apa aja, dikasih rokok gini dimakan lang. Gue bingung, gue nggak ngerti ini linknya nih anak sekarang jadi kayak begini. Gue sih bukan luar biasa kok. Ketularan doang. Jadi kan murid selalu ngikut gurunya lah. Gue nggak tahu. Iya. Gue nggak habis pikir Win sama lu Win hari ini Win. Iya. Jadi teman-teman sekarang kita belajar banyak ya dari Mas Dolang sama Mas Raul juga. Nah, kita di sini pengen belajar lang. Apa nih yang kita bisa dapetin dari sosok Dolang nih? Dolang ini baru pertama kali setelah 12 tahun ya Mas? Gue 12 tahun gak keluar, 8 tahun lah di rumah. 8 tahun nggak keluar. Jadi ini adalah perjalanan di mana dia setelah 8 tahun baru keluar jauh ke Jogja. Ini saya sampai merinding karena memang tadi pagi dia datang jam 3 sampai sekarang belum tidur. Saya nemenin dari habis subuh sampai sekarang dan kita memutuskan untuk ke tempatnya Mas Aswin. Jadi benar-benar artinya apa ya? Kayak orang bilang turun gunung ini. Wah, Bekantan kali monyo enggak lah. Bener. Jadi benar-benar 8 tahun di rumah. Dia menghilangkan namanya gadget itu dibuang sama dia. Kita pun sempat susah berkomunikasi sampai akhirnya mungkin dia bilang tadi keracunan sama saya, kata Raul udah lu jalan aja, udah pokoknya jalan aja. Sampai akhirnya 8 tahun di rumah baru ke Jogja ini. Dan dia tidak di Jakarta, langsung ke Jogja. Dan menyamperin sahabat lama yang dia juga kangen sama wah, galawin. Lu lebih mulia dari gua, hati-hati kamu. Gua ngeliat lu lebih mulia. Satu, lu kaya ya, lu punya keturunan, gua gak punya. Buat gua keberhasilan hidup ya layaknya manusia, beranak pinak, buat ngejaga kita punya kesukuan, kebangsaan, warisan-warisan leluhur di Bali. Sumber apa sih? Sumber penghidupan, tutur kata, tutur tinular itu. Tetapi sekarang budaya udah begini, orang saling gontok-gontokan, jadi bingung gua mau keluar. Bener gak Win? Udah nggak sama Win, pakemnya udah berubah. Pakem tuh fi'il hakem. Kata-kata yang bijaksana di balik perbedaan, pemikiran, penglihatan, pendengaran, rumongso. Kita pakem udah dirusak nih, negara ini kacau deh. Gue gak ngerti deh, pakem Indonesia rusak. Gue belajar sejarah Nusantara nih gak sama seperti orang. Makanya saya minta maaf ya, saya kecil loh, dia tahu loh. Saya baru tinggi di usia saya 43 tahun ketika dicabut di dokter gigi, dokter Paulina. Gigi saya tumbuh lagi di umur 42 tahun. Dokter Paulina tanggung jawab. Iya, tanya. Enggak ada apa? Kenapa bisa gitu? Saya nggak tahu. Dokter Paulina ini berarti. Iya, ada dokter gigi Paulina di belakang Season City di Jakarta. Saya dicabut. Saya kan kecil. Balik lagi, dokter kok habis cabut gigi badan saya tambah tinggi. Tadinya saya kecil, Mas. Saya kuliah di Trisakti angkatan 97 saya. Kalau saya bohong anak Trisakti bisa teriak ya kan. Si Yunhap yang pernah saya gotong tuh kejadian Semanggi itu anak UI. Juga bisa teriak kalau hidup kali, kebetulan saya bopong. Saya kejadian Semanggi itu ada tuh. Banyak yang mati, Yunhap saya yang bawa itu saya gendong. Karena udah ketembak. Jadi ceritanya begini, Win. Boleh nggak cerita dulu kuliah? Boleh. Gue habis makan. Karena kalau apa sih demonstran ya? Itu kalau udah maghrib jatah makan tuh ada kuah ya kan, dapat ransum nih dari promotor biasa lah. Lagi makan asik-asik. Kalau zaman dulu tuh ada stasiun Duku Atas, sekarang stasiun Sudirman. Itu PHH itu nembakin Win. Gue di sebelah dia makan nasi bungkus Win. Dia mah mati, gue kagak mati. Gue tiarap kayak curut tuh mau masuk ke rumah sakit Jakarta di belakang Atma Jaya. Sampai tank masuk ke sana, era gong bopong itu. Kenangan gue kuliah itu Semanggi itu. Itu Cina baik tuh buat gue tuh. Itu
Itu Cina itu. Tapi memori kebangsaan ini keren tuh. Yunhap namanya. Yunhap deh. Gua gotong mayatnya. Gua ke rumah sakit RSCM. Gue bangga lah sama mahasiswa dulu, walaupun gue nggak jadi apa-apa, gue nyimpen sejarah tuh. Akhirnya sekarang orang bisa ngomong biayaan. Dulu gak segampang itu, bro. Maafin ya. Jadi janganlah rendahkan yang muda-muda. Di balik wacana berpikir nggak sama seperti kita punya pikiran. Karena di balik jiwa-jiwa mereka masa depan bangsa negara ini tergantung mereka punya free will, kebebasan berpikir, tapi tetap menjaga keutuhan persamaan di balik perbedaan yang nyata di bangsa negeri. Ini bahaya, Win. Ngeriwin. Tapi lu keren juga deh hari ini, gue gak usah ngomong deh, astagfirullah. Kalau gue punya leluhur orang Arab, astagfirullah, gue ampun aja deh Tuhan deh. Iya, gue udah gak bisa ngomong sama lu, bingung gue. Malah suruh ngomong, malah gak bisa ngomong. Enggak, karena dia sekarang satu lebih edukatif. Gue ini yang kuliah aja gak suka bawa-bawa metodologi atau teori-teori lewat diktat-diktat dulu sekolah. Gue jadi gumun juga, lu kuliah di mana sih? Kan bahasa naik gitu. Bahasa alam ya. Karena kecerdasan dia berpikir lewat penciptaan diri dia sendiri. Ngerti dia punya badan lewat daging. Itulah kitab lu di jiwa lu. Itulah alif lam mim, alam semesta di balik daging. Itulah udah pakam lu, nikmatin aja hidup lu. Buat turunan lu nanti. Kita tinggalin dunia, ketemu lagi di akhirat itu aja. Oke? Jadi gue takut ngobrol hari ini. Gue ngerokok dulu lah. Mas, saya minta maaf, saya jarang ngobrol sama orang. Saya jujur. Mau ngerokok, rokoknya mana lah? Ini ada. Masih ada. Saya ini baru tinggi di usia tua, 43 tahun. Saya juga bingung ya, karena udah nggak ketemu kan. Saya kecil sepantar dia dulu. Tapi saya lebih tua dari dia sih. Tapi dia sekarang gantengan loh. Iya, karena tahu. Dia dulu deso ya, deso. Enggak lah. Lo setelah kata orang yang jujur dari bahasa gaulnya, gue dari kampung, gue pengen dapatin sesuatu seperti orang-orang lihat di kota. Gitu nih, dia pakem, dia punya hati. Di tenono sombene gede dia. Ya emang rezeki kamu dan keluarga kamu, turunan kamu. Nama baik lebih mahal, Win, daripada materi. Di luar jiwa ini. Kayainlah jiwa lo dan hati lo. Semoga turunan lo kebagian tuh warisan nanti. Sama kayak bapaknya. Setali 3 ikan. Iyalah, kalau kakap bro, ya gak? Kalau hiu, kalau paus. Walaupun makan plankton. Iyalah, ada kan paus yang besar, makannya plankton. Tapi dia bisa jadi paus ya. Tetap jadi paus yang tetap besar. Itu dia pinter. Itulah makanan ruh ini. Ngerumongso. Aswini rumongso lo, hati-hati lo. Iya nih anak rumongso. Gue sih nggak heran dia jadi orang. Kamu juga kameramen bro ya. Banyak rumongso. Semoga kamu kebagian dari kebaikan bos kamu ini bapak. Iya dong. Karena hidup berputar. Saya lebih tua, kamu genteni. Saya minta maaf. Saya terakhir kerja sama teman anak Bontang di kantor yang gua ajak waktu itu casting. Dan sama konsep kita semua begitu. Dan kebodohan itu seperti itu. Anggap kejayaan cuma buat gue, lu nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu pakam penjajahan. Dibalik jiwa yang sempurna. Itulah mentasnya jiwa raga ini terhadap masa depan di akhirat. Gue pengen lu jadi orang ya. Tuh, dengerin tuh. Assalamualaikum. Namanya Rama nih. Iya, Rama. Temennya Noman. Oh enggak loh. Ram itu anaknya Nabi Nuh. Itu bahasa India itu. Hem, kalau orang Ibranian bilang Hem. Anaknya Nabi Nuh ada 3. Jawa, Jafati kalau orang India bilang Hem, sama Siwa, Samud kalau bahasa Arab belajar. Karena Nabi Nuh itu 3-3-nya. Jadi nama lu nama anak Nabi, jangan sembarangan, ya enggak? Siwa itu nama anak Nabi Nuh. Samud, Semit, kaum Semit. Oke, jadi jangan sembarangan sama peradaban bangsa negara ini. Dibalik nama candi ini, Candi Siwa itu nama anak Nabi yang diselamatin Tuhan karena percaya kalau bapaknya Nabi gitu. Dengerin tuh Ram. Jadi jangan sembarangan sama candi-candi yang ada di tanah Jawa, bahkan di tempat-tempat lain. Di Bugis juga ada tuh candi-candi peninggalan. Ada di Sulawesi. Aku nggak tahu. Mungkin kapan-kapan harus ke sana lagi ya. Nggak tahu deh, gue gak ikut mahal. Sama kamu aja. Nggak mau. Gue mahal. Banyak peninggalan leluhur di Nusantara yang belum bisa digali. Hati-hati kamu sama bangsa negara ini. Aku kasih tahu, hati-hati kamu sama bangsa negara ini. Gue minta maaf, gue berasa jadi ini demonstran nih. Hati-hati kamu sama bangsa negara ini. Wah, hati-hati kamu sama bangsa negara ini. Bener loh. Gue kalau boleh ngomong, gue cinta bangsa negara ini. Cuman gue takut kalau beda sedikit diomelin.
Enggak, belum disu, enggak. Sama dunia hukum, enggak. Pengacara-pengacara yang kaya. Lu siapa lo? Ya udah deh, terserah lo dah. Gue nggak ikut-ikut. Gue nggak ikut-ikut. Kalau bahasa lo dulu dia selalu bilang gue nggak ikut-ikut. Iya. Gue nggak ambil untung katanya. Iya bener dong Mas, ya nggak Win. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, kita lihat, kita dengar, dan kita tutur katakan menjadi sebuah perilaku kehidupan sehari-hari. Itu kalau salah itu ada karma pala aja, itu baru dunia, Win. Iya, belum akhirat. Belum akhirat. Iya, iya. Hati-hati sama karma pala. Karma pala tuh amalan solehan bahasa Arab. Karma itu karim, kebaikan yang Tuhan ciptakan di balik logika kalian. Lewat hati, lewat ruh, perasaan, pikiran menyatu menjadi jiwa. Karma itu karim. Karim. Emang apaan karma? Ya karim, what's wrong sama leluhur gua orang Hindu? Iya. Sorry dong, gua harus publikasi nih. Saudara-saudara gua orang Hindu, biar kalian jangan menganggap diri kalian paling benar di bangsa negara ini, bro. Ya enggak? Iya, iya, iya. Gua maunya begitu, gua tegas. Karena gua harus atahiyat, menghormati leluhur gue. Iya. Kalau yang nggak benar itu oknum berarti ya. Bukan oknum, lu salah jalan sebenarnya. salah Cuman jalan. lu sombong. Iya, 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 iya. Gitu dong, lu jangan ngecilin gua asli sini. Itulah filsafat. Kata-kata yang bisa nolong diri lu. Jadi filsafat itu dari filsafat. Syafaat itu pertolongan. Pertolongan. Tuh, teman-teman. Nggak bisa ngomong apa-apa lo ya. Ya iya. Iya, tertegun kita. Tertegun. Masya Allah, Jadi, ya kan. Ya hikmahnya begitu, Win. Apakah sama orang buta dengan orang melihat? Orang tuli dengan orang mendengar? Apalagi orang bisu? Itulah hikmah dari Tuhan. Kok aja sembrono, itulah karma pala yang gue pelajarin. Akhirnya gue dibalik tua tumbuh gigi. Masih kayak anak kecil begini. Lu kan tahu gue kecil, kaki gue pincang karena pernah tabrakan. Ini aja belum selesai pertumbuhan gue. Iya, iya. Gue umur 46 loh, Win. Gue minta maaf. Gue dikasihnya sahabat semua hari lahir gue. 7 semuanya. Lahir hari Senin. Jam 7 pagi, anak terakhir ke-7. Tanggal 25 bulan 7, tahunnya 77 deh, lu pikirin sendiri deh. Sabar kalau orang Arab bilang sabat, sabto orang Jawa bilang. Kalau orang Jawa bilang pitulungan. Pitulungan jadinya kan. Ya kurang lebih gitu. Kholaqo sab'a samawat, wa kholaqo fil ardi sab'a fi ghairi makan. Tuhan ciptain langit 7 lapis. Dan di bumi juga ada tempat-tempat yang 7 lapis. Tapi di tempat-tempat tertentu, itulah bangsa negeri ini. Bosan dengan jalan ini.